your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Close your eyes, only got one night. Just put your trust in me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi parsial dengan menggunakan SPSS. Konsep dasar uji korelasi parsial. Uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson menggunakan variabel kontrol atau variabel pengendali, bernilai konstan atau tetap. Penggunaan variabel kontrol atau Z dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y dikendalikan atau dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Selanjutnya, sifat hubungan dalam uji korelasi. Hubungan yang terbentuk antar variabel dapat bersifat hubungan positif atau negatif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan korelasi dan hasil analisis, apakah bernilai plus atau minus. Hubungan positif bermakna bahwa jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Sementara hubungan negatif bermakna bahwa jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi. Yang pertama, nilai koefisien korelasi antara 0,00 sampai dengan 0,20 berarti hubungan sangat lemah. Kedua, nilai koefisien korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 berarti hubungan lemah. Ketiga, nilai koefisien korelasi 0,41 sampai dengan 0,70 berarti hubungan kuat. Nilai koefisien korelasi 0,71 sampai dengan 0,90 berarti hubungan sangat kuat. Kelima, nilai koefisien korelasi 0,91 sampai dengan 0,99 berarti hubungan kuat sekali. Dan keenam, nilai koefisien korelasi 1,00 berarti hubungan sempurna. Adapun asumsi dasar uji korelasi parsial yaitu masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Selanjutnya, analisis data penelitian dengan SPSS. Melakukan uji normalitas data untuk masing-masing variabel penelitian. Jika hasilnya normal, maka uji korelasi parsial dapat dilakukan. Selanjutnya, dasar keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai SIK lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian yang ini, maka dosen mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Adapun tabulasi data penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Baik, ini adalah data yang telah saya pilih. Dari data ini dapat kita lihat terdapat 12 responden dengan 3 variabel. Variabel pertama yaitu IQ atau X, kedua variabel IPK atau Y, dan ketiga motivasi atau kontrol. Selanjutnya, dari data ini kemudian kita input ke SPSS dengan cara mengcopy datanya.
Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita mengubah nama variabel-variabel ini dengan cara memblok data-datanya, lalu kita menekan tombol variabel view. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita mengubah nama variabel pertama, variabel X, kedua variabel Y, dan ketiga variabel Z. Dan untuk desimalnya selalu kita nolkan. Selanjutnya untuk label, kita beri label pertama IQ, kedua IPK, dan ketiga motivasi. Selanjutnya untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Dan setelah seperti ini, selanjutnya kita bisa melakukan uji normalitas data dengan cara menekan tombol analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore. Nah, setelah muncul ini, dari ketiga variabel tersebut kita masukkan ke kolom dependent list dengan cara kita Ctrl A. Setelah seperti ini, kemudian kita menekan tombol plus. Di sini kita bisa mencentang normalities plus, lalu continue, lalu OK. Nah, inilah hasil dari data-data tadi. Di sini kita bisa melihat ada beberapa tabel, salah satunya yaitu tabel cache processing summary dan juga tabel deskriptifnya. Dan untuk normalitas datanya kita dapat lihat di kolom test of normality. Di sini kita dapat melihat di kolom sig, nilai sig-nya lebih besar atau lebih dari 0,05, maka ketiga variabel data ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, selanjutnya untuk uji korelasi parsial, yaitu kita dapat lihat dengan cara mengklik analyze, kemudian correlate, lalu parsial. Setelah muncul seperti ini, ketiga variabel ini kita pindahkan ke kolom variabel dan ke kolom controlling. Untuk variabel IQ dan juga variabel IPK kita pindahkan ke kolom variabel, dan motivasi kita pindahkan ke kolom controlling. Setelah seperti ini, kita langsung menekan tombol option. Di sini kita cek, ini juga kita centang, lalu continue, lalu OK. Nah, inilah hasil parsial dari data tadi. Dalam tabel deskriptif statistik, kita dapat melihat nilai rata-ratanya dan juga nilai standar deviasi dari ketiga variabel tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tabel correlation. Di sini pada tabel output pertama menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan variabel IPK sebelum dimasukkannya variabel controlling atau variabel motivasi ke dalam analisis. Dari output ini diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,832 atau positif dan nilai signifikansi total bernilai 0,001 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikansi antara IQ dan IPK.
Sementara nilai correlation sebesar 0,832 masuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Selanjutnya kita masuk pada tabel kedua, yaitu motivasi. Tabel output kedua menunjukkan nilai korelasi antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol ke dalam analisis. Dari tabel output ini terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi sebesar 0,626, namun tetap positif dan kategori hubungan kuat, dan nilai signifikansi total bernilai 0,39 atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Selanjutnya untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial di atas, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dan variabel IPK. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.